Rahayu. Rahayu. Pagi sobat. Ya, maaf ini pagi-pagi mengganggu Ki Bagong. Ya. Saya perkenalkan dulu, saya Dr. Christian Tanaya. Pagi ini atau tepatnya subuh ini saya silaturahmi mohon waktu Ki Bagong Sabdo Sinokarto selaku Ketua Forum Pamong Kebudayaan Jawa Timur, Ki Bagong. Nah, ini mau memperdalam lah apa sih kebudayaan itu, terkait nanti 10 OPK objek pemajuan kebudayaan, dan ini pas bertepatan dengan 1 Suro. Nggih, nonton ya, Pak Bagong. Bagong, kelihatannya jadwalnya padat sekali menjelang satu Suro ini, besok ini 1 Suro ini. Kita jadwal padat. Saya mohon maaf kalau memang pagi-pagi mengganggu waktunya Ki Bagong. Ya, menjelang 1 Suro ini gimana Pak Bagong aktivitas FPK tahun ini bagaimana? Jadi begini, untuk 1 Suro itu biasanya kami mengadakan acara selamatan bubur suro. Kemudian kita juga membuat, karena ini era IT ya, kami buat tribon. Ya, tribon yang intinya adalah ucapan Sugeng Warso Enggal 1 Suro. Tahun ini kebetulan 1960. Jadi masalahnya begini, ini kan sudah banyak teman-teman yang mengucapkan ini 1 Muharram dan sebagainya. Ya monggo, tapi kami sebagai orang Jawa tetap menghormati leluhur kami, yaitu dengan cara mengucapkan Sugeng Warso Enggal 1 Suro. Dan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teman-teman kita, termasuk dari suku teman-teman dari marga Tionghoa dan sebagainya yang setiap tahun juga merayakan Imlek. Dan ini kami berusaha untuk bagaimana 1 Suro itu menjadi momentum besar bagi masyarakat khususnya Jawa. Oh, mantap. Ya, apa nanti dalam acara 1 Suro ini banyak acara-acara terkait dalam bulan-bulan ini yang diadakan di situs-situs peninggalan sejarah kebudayaan di Kabupaten Pasuruan? Banyak. Kebetulan ini ada beberapa agenda yang sudah saya terima. Salah satunya ada teman-teman yang ada di lereng di lereng Arjuno itu menggelar acara Mapak Suro. Kemudian ada juga yang melakukan jamasan keris, jamasan pusaka. Lalu ada berbarengan dengan beberapa desa itu mengadakan selamatan sumber dan selamatan desa. Nah, ini sebuah aktivitas kebudayaan yang salah satu daripada apa yang disebut OPK, objek pemajuan kebudayaan, yaitu ritus termasuk adat istiadat. Oh, iya. Wah, kelihatannya kegiatan FPK Jawa Timur ini lumayan padat dan banyak ya. Ki Bagong Gitu. Luar biasa. Ngapunten Ki Bagong. Tadi nyebut OPK, saya juga tadi nyebut OPK. Sebenarnya saya cuma tahu superficialnya saja. Kira-kira apa sih objek pemajuan kebudayaan itu, Ki Bagong? Ini begini. Jadi selama ini itu kan banyak orang mempersempit penjabaran budaya ya. Mengartikan kata budaya itu hanya pada kesenian. Nah, ngomong budaya itu seolah-olah hanya ngomong ludruk, wayang, ketoprak, dan sebagainya ya. Nah, tapi di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2017 itu ada namanya OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan. Nah, apa saja objek pemajuan kebudayaan itu? Jadi ada manuskrip, ada bahasa, ada tradisi lisan, adat istiadat, ritus, seni, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Nah, ini kebanyakan kami hanya melakukan edukasi kepada teman-teman. Mumpung ini momen 1 Suro, ketika teman-teman menggelar acara suroan itu
saya nitip gitu loh, nitip bagaimana kalau di dalam acara itu ada semacam perpaduan beberapa OPK. Oh. Nah, suatu contoh kayak di Candi Belahan tahun kemarin itu dia gelar gelar sedekah desa atau selamatan sumber ya. Tapi saya titip OPK. Oh, barangkali pra acara itu bisa digelar lomba dakon. Oh. Ya di situs itu Permainan rakyat. permainan rakyat. Lalu ada ujung. Nopon itu, Pak? Ujung itu permainan ini memukul pakai rotan itu. Nah, itu kan olahraga tradisional, masuk di situ, lalu ditambah ada lomba gambar candi untuk anak-anak, itu kan bagian dari seni. Sehingga saya berharap ini satu sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Betul. Oke. Nah, tahun ini acara di Sumber Belahan tadi Ki Bagong bilang Ya. tahun lalu. Ya. Tahun ini apa juga ada Ki Bagong? Oke, saya berharap panitia bisa mengakomodir itu tadi ya, karena saya berharap gema daripada gaung daripada suroan itu tidak hanya berkutat di Jawa, tidak berkutat di Indonesia, tapi sebisa mungkin bisa mendunia. Luar biasa. Karena kami berharap, itu cita-cita saya sudah lama ya, mosok sih satu suro itu nggak bisa menyamai Imlek. Waduh, luar Ya, biasa. walaupun mungkin cita-cita yang luar biasa. ya, tapi alhamdulillah 3 tahun yang lalu itu saya lewat jalur teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, di Brunei, dimanapun, saya tolonglah ini tularkan budaya Jawa tentang suruan. Ternyata sudah banyak teman-teman yang katakanlah dia bekerja di satu keluarga, terus kemudian tidak sengaja atau memang disengaja ya, dia buat selamatan bubur suro. Nanti kan orang-orang di sekitar kan tanya, apa itu ya? Nah, kan dia bisa jelaskan, inilah tradisi kami di Jawa, itu ada namanya surowan. Sama dengan Imlek begitulah. Luar biasa, luar biasa. Semoga cita-cita yang diinginkan oleh Ki Bagong bisa terlaksana segera. Amin. Oke, ngapunten Ki Bagong. Dari tadi kita bahas satu suro, besok ini satu suro juga. Kemudian bubur suro tadi, saya kok tertarik ini. Mungkin ada pengetahuan tradisional terkait acara satu suro ini yang mungkin bisa dibagikan ke saya dengan sobat-sobat di medsos sana. Bagaimana ini? Jadi gini ya, budaya Jawa atau apapun yang dilakukan oleh masyarakat Jawa itu kan biasanya simbolis ya. Jadi simbolis, bisa itu berupa filosofi kan begitu ya. Seperti halnya wayangan. Ini kan sebenarnya hanya wayang-wayang, bayangan, gambaran kehidupan. Nah, termasuk ketika ada beberapa selamatan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang diawali dengan bulan Suro. Nah, bulan Suro ini kan bulan pertama ya, bulan pertama. Nah, nanti saya akan konfirmasi dengan dokter, opo iki cuma mitos ya atau fakta. Nah, itu begitu. Jadi gini. Tapi secara medis loh gimana? Oh iya, jelas. Karena kan background jenengan disiplin ilmu jalan di sana. Ini jadi begini, kami itu biasanya banyak melakukan selamatan ya. Tapi selamatan itu pun ada makna, ada filosofinya terkait dengan daur kehidupan manusia Jawa. Ya mungkin termasuk manusia yang lain juga ya. Pasti ya. Nah, itu kita awali dengan bulan pertama, itu dalam penanggalan Jawa kan namanya bulan Suro. Nah, di situ kita selamati dengan membuat bubur Suro. Nah, bubur Suro itu secara fisik bentuknya bubur putih ya, beras putih itu ya, itu dibuat bubur, kemudian diberi irisan cabai merah yang besar itu ya, cabai merah irisan, kemudian ada irisan dadar telur. Jadi
telur itu didadar, kemudian dirajang-rajang, diiris-iris, ditaburkan di atas bubur itu. Nah, soal orang sekarang sungkan, dikasih ayam, kasih daging, kasih rendang, nggak masalah lah, monggo lah. Ya, lebih baik disajikan. Ya, tapi secara esensi itu hanya 3 itu. Karena itu merupakan simbol ketika kita usia 1 bulan di dalam kandungan ibu, itu masih berupa, kalau bahasa Jawa itu mani, madi, getih. Nah, ada darah, ya, ada darah, ada nafsu, ada apa namanya, mani ya. Nah, lambangnya tadi putih, merah, sama kuning. Nah, akhirnya dibuatlah selamatan bubur suro dalam bentuk seperti itu. Kemudian di bulan kedua itu pemahaman kami, kita dalam kandungan ibu itu sudah dalam bentuk gumpalan daging kecil, ya, yang dibalut ada cairan atau apa namanya ya. Nah, itu di bulan kedua, bulan Sapar namanya, itu kita selamati dengan jenang sapar. Nah, jenang sapar itu ada yang ngarani bubur serundul, ada bubur serintil dan sebagainya. Itu bentuknya bulatan kecil-kecil, kemudian dicampur sama apa yang cair gitu ya. Nah, itu diselamati di bulan kedua, namanya jenang sapar. Jadi beda ya antara jenang dan bubur. Kalau bubur itu beras yang lembek. Kalau bubur itu kalau jenang itu tepung. Nah, itu bulan ketiga ini saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Bulan ketiga ini kita ini konteksnya kan berbicara budaya ya, bukan berbicara agama. Saya nanti takut ada yang miss ya. Nah, bulan ketiga dalam penanggalan Jawa itu namanya bulan mulut ya. Nah, usia 3 bulan kita dalam kandungan ibu, itu ibu sudah mulai merasa mual, ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan itulah masuknya roh mulai masuk ya. Nah, itu kalau orang mual-mual atau biasa disebut ngidam, itu yang dipingini kan buah-buahan, ya toh, nggak mungkin yang seger. Yang seger ya. Yang seger. Nah, sampai ada orang ngidam terus butuh pizza atau apa. Itu ya kepingin lah, ya kepingin ya. Nah, momennya dipasne. Momennya dipasne. Aji mumpung hamil ya. Nah, akhirnya dalam perayaan mulutan itu yang utama adalah buah. Misalnya secara skala besar mungkin buat gunungan buah-buah dan tanaman-tanaman itu ya hasil bumi. Kalau dalam skala kecil mungkin teman-teman selamatan dengan membawa buah atau mungkin ada nasi, tapi pada dasarnya intinya adalah buah, karena di bulan ketiga itulah ibu sudah mulai mual dan ingin ngidam makan buah. Suro, sapar, mulut. Kemudian ada lagi Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Suro, sapar, mulut, bakdo mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb ini bulan ke-7. Nah, dalam pandangan kami orang Jawa itu kandungan di usia 7 bulan itu diibaratkan bangunan rumah, cagak papat, lawang songo itu wis pepak. Sudah jangkep. Cagak papat itu ya ini kaki, 2 tangan, 2 kaki itu dianggap sebagai cagak. Lawang songo itu karena di dalam tubuh kita itu ada 9 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini sudah pepak, sehingga ada kemungkinan bayi itu lahir di bulan ke-7. Makanya di dalam tradisi Jawa ketika bulan 7 itu kita biasanya diadakan acara kalau yang lahir pertama itu mitoni atau tingkepan ya, atau mungkin di dalam agama Islam juga disarankan untuk poso Rejeb, itu ada puasa Rejeb itu. Nah, ini antisipasi ketika kita lahir. Itu di bulan ke-7, Rejeb. Ruah, bulan ke-8, ini malah tidak ada apa-apa. Karena informasi yang saya dapat, secuil nanti mungkin bisa dijelaskan, bayi yang lahir di bulan ke-8, itu malah prematur. Ya, sehingga kecil kemungkinan bayi itu lahir di bulan ke-8. Yang ada adalah lahir di bulan 9, hari ke-10. Betul, secara normal itu. Secara normal, bukan secara normal.
bukan bulan 9, bulan 10, bukan ya. Tapi bulan ke-9, hari ke-10, nah itu kita lahir dalam keadaan fitri, dalam keadaan suci, sehingga untuk mengingat itu semua diadakanlah selamatan atau megengan di bulan 9 itu. Megengan itu artinya kan megeng, nahan. Ibu kita sedang nahan napas menjelang detik-detik kelahiran kita. Ya, kelahiran kita, kelahiran bayi. Nah, untuk mengingat itu biasanya selamatannya hanya ada 2 unsur aja, pisang sama apem. Pisang itu manifestasi dari bapak, apem itu manifestasi dari ibu. Nah, pada saat kita lahir itu kita dalam keadaan suci, ya. Nah, tapi nanti di hari ke-5 atau di hari ke-7, nggak pasti biasanya, itu ada istilah pupak puser, lepas tali pusar, ya. Itu diselamati kalau bicara tentang kelahiran. Nah, secara bulan, secara kalender tanggal, disitulah kita sudah mulai punya dosa. Bu kaketan ngompoli ibu, bu nggak tahu malam itu dia nangis rewel. Nah, buat orang tuanya tidak tidur. Disitulah kita membuat selamatan namanya kupatan. Yang disajikan adalah lepet dan kupat. Lepet dan kupat itu kalau disingkat menjadi lepat. Salah, ya. Kita sudah punya kesalahan, kita mohon maaf dan sebagainya. Nah, itulah proses daur kehidupan masyarakat Jawa selama 1 tahun. Nah, sekarang ganti saya tanya. Luar biasa ini sobat, luar biasa ini penjelasan dari Ki Bagong, ini luar biasa. Saya sekalian tidak hanya bertanya, tapi ini saya konfirmasikan ke jenengan sebagai orang yang punya latar belakang medis. Apa benar itu yang saya ceritakan itu kira-kira dari sisi medis, baik itu di bulan pertama, kedua, terutama yang bulan ke-7, bulan ke-8, nah itu kira-kira menurut jenengan gimana? Iya, maturun Ki Bagong, gantian saya yang dikonfirmasi terkait medisnya. Iya, saya sepakat dengan Ki Bagong tadi. Jadi pada bulan pertama memang pada saat seorang laki dan perempuan, saya bilang laki dan perempuan loh ya, karena terkadang kan tidak harus ada sesuatu yang harus ini, jadi laki dan perempuan, harus laki dan perempuan, harus ada ikatan formal, ikatan formal atau tidak kan begitu. Laki dan perempuan ada 3 hal, 3 unsur seperti tadi Bagong di buku suro, ada 3 unsur, saya sepakat. Di situ ada nafsu, di situ ada laki mewakili mani dan putih, dan ada telur tadi dari perempuan ibu. Kemudian terjadi di sana, kalau memang berhasil terjadi pembuahan, tanda-tandanya biasanya pada bulan pertama kok tidak head ya. Nah, disitulah proses pembuahan. 3 ini yang sudah bersatu tadi akan berproses kalau memang terjadi pembuahan. Itu sampai di bulan kedua kok diamati lagi ya. Kok aku headnya juga, biasanya kalau head bulan pertama terlambat itu orang masih denial, masih menyangkal gitu. Bener tak gak sih aku ini isi kan gitu ya, apalagi punya riwayat berhubungan, ya berhubungan intim, biasanya denial. Pada saat bulan kedua baru kegelisahan akan sedikit meningkat kan begitu. Kegelisahan atau kebahagiaan, emosi, maksud saya emosi yang akan meningkat seperti itu. Nah, diharapkan atau tidak. Jadi pada bulan kedua terjadi proses itu. Di bulan ketiga seperti kata Pak Bagong, setelah ada proses ini terjadilah namanya pembuahan. Nah, pembuahan ini nempel di rahim kan begitu. Nah, bentukannya kalau kita sudah nempel di rahim, otomatis kalau kita di USG, nah kita berangkat ke dokter kandungan, yang dicari adalah kantong kehamilan. Nah, disitulah kantong kehamilan yang dimaksud bahwa sudah terjadi gumpalan seperti yang Ki Bagong bilang. Dan di sanalah semakin muncul lama-lama semakin muncul keluhan mual muntah. Kalau di istilah medis munculnya adalah hiperemesis gravidarum. Nah, ini istilah medisnya. Jadi sesuai dengan penjelasan Ki Bagong tadi, awalnya pasti akan merasa mual dan muntah itu tadi di bulan ke
tiga tersebut. Jadi kalau kita bicarakan di bulan ketiga itu trimester awal lah, di awal-awal trimester itu akan mengalami kendala seperti itu. Lewat dalam proses ini biasanya maka dari itu kalau ANC ya kan, antenatal care ya istilahnya, kalau ANC itu antenatal care. Kalau kalau saya lebih suka pada saat kita kontrol kehamilan dengan menggunakan buku merah lah, buku merah yang biasanya di puskesmas yang untuk mengontrol kehamilan itu. Nah, di situ selalu awal trimester selalu dilakukan USG. Nah, konfirmasinya di USG. Kenapa? Untuk melihat tadi kandung kantong kehamilan ini sudah terjadi atau tidak. Nanti di trimester kedua seperti tadi di Bagong juga sebut, muncul di bulan ke-7 ya. Di Bagong muncul di bulan ke-7, akhir dari trimester kedua ini biasanya dilakukan lagi untuk menentukan sama. Jadi 4 anggota gerak dan 9 dari lubang ini semua dinyatakan, dilihat apa sudah lengkap atau tidak, ya kan, sudah siap untuk. Kenapa kok dilakukan? Karena kemungkinan seperti tadi kata Ki Bagong, kalau sudah muncul ini semua, kalau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dari sisi medis, bayi ini sudah bisa untuk dilahirkan. Seperti itu. Sama seperti Ki Bagong tadi, kalau ternyata di bulan ke-7 nanti ini istilahnya prematur, ya kan, di bulan ke-7 ini rawan terjadinya prematur. Dari sini, dari segi medis, dari bulan menentukan dia sudah empat anggota dilahirkan, 2 tangan 2 kaki dan 9 ini sudah muncul, dia sudah siap untuk dilahirkan. Nah, disitulah di bulan ke-7 ini rawannya terjadi kehamilan di prematur. Sama juga seperti tadi Ki Bagong bilang bahwa usia kehamilan seseorang normal dikatakan 9 bulan 10 hari. Betul, itu sama, dan itu memang siap untuk dilahirkan. Dan seperti kata Ki Bagong tadi, ada selamatan. Karena apa? Karena memang bayi ini sudah siap untuk dilahirkan. Dan biasanya di akhir-akhir trimester itu biasanya dokter kandungan biasanya akan melakukan USG kembali untuk melihat letak posisi bayi bagaimana, untuk resiko persalinan itu ada. Jadi kalau memang banyak resiko-resiko yang muncul, mungkin ada tindakan medis yang berikutnya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan bayi dan ibunya. Terkait kenapa kok seperti itu, karena kita dari medis salah satu indikator kesehatan itu adalah angka kematian ibu dan bayi. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya memang dari medis harus dilakukan, dan itu sejalan dan itu bermakna di filosofi Satu Suro ini sebenarnya dikatakan luar biasa. Menurut saya pengetahuan tradisional ini menurut saya selaras beriringan dengan medis. Pengetahuan modern. Jadi sesuatu yang mungkin seperti kata Ki Bagong tadi, dari leluhur, dari ini ternyata bisa dibuktikan secara medis. Antara mitos dan fakta ini benar-benar fakta berarti. Benar-benar fakta. Termasuk salah satunya tadi. Kalau di bulan ketiga, tadi bulan apa Pak? Mulut. Nah, banyak buah mau yang segar-segar dan lain sebagainya. Hal tersebut memang sering terjadi pada ibu hamil karena apa? Mual, muntah dan lain sebagainya. Dia ingin mengkonsumsi sesuatu yang segar, penawar ininya, seperti itu. Luar biasa diskusi subuh pagi ini luar biasa kayaknya Ki Bagong. Terus ini Dok, kira-kira kalau memang dari budaya Jawa ya, saya katakan tadi filosofi ya, ada filosofi, karena kan ada pantangan. Suatu contoh, ini kalau dari adat itu kan ada pantangan, dilarang duduk di depan orang hamil pastinya ya, ibu hamil dilarang duduk di depan pintu, atau kalau kalau ada gerhana itu dia harus ngeliwat, harus makan dan sebagainya.
kemudian dari sisi makanan-makanan itu kan juga ada pantangan-pantangan. Nah ini kira-kira menurut jenengan apa pantangan bagi seorang ibu hamil itu? Kalau tadi duduk di tengah itu mungkin ya dari sisi etika ya. Nah kira-kira menurut jenengan apa yang tidak boleh ada pantangan makanan gitu? Jadi tidak salah kalau dalam ibu hamil itu berpantang untuk makan es, untuk makan minum-minuman yang manis itu memang disarankan tidak dulu. Kenapa? Kenapa dok? Gitu. Jadi es dan minuman manis itu membuat bayi itu besar. Jadi mempercepat untuk bayi itu besar. Nah yang dikhawatirkan di Bagong. Jadi ini pantang yang dimaksud mungkin di awal-awal ya, namun biasanya menjelang kelahiran di bulan 9 dan lain sebagainya. Pada saat tadi saya bilang dokter kandungan kan trimester pertama nanti ada, kedua ada, kemudian nanti di trimester ketiga mendekati itu biasanya 2 kali USG. Itu memantau. Jadi kondisi-kondisi yang dikhawatirkan bisa mengganggu proses persalinan. Yang dikhawatirkan kalau minum es dan minuman manis terlebih dahulu, ya kan, minuman manis, ya minuman manis lah, gula, es krim dan lain sebagainya itu yang dikhawatirkan adalah bayi itu besar. Jadi si bayi ini bertambah besar, jadi mempersulit jalan lahir seperti itu. Namun pada saat di USG di trimester ketiga dan ternyata berat bayinya memang masih di bawah 3.000, masih 2.500 kurang lah. Kalau kita lihat dari USG sobat, pasti kelihatan di sana. Justru malah disarankan oleh dokter kandungan untuk menambah berat badannya. Idealnya ya. Jadi kalau menjawab mitos es gula itu apa pantangan mutlak, menurut saya juga tidak. Karena apa? Kita situasional nanti di akhir. Termasuk tadi Ki Bagong bilang duduk di depan pintu dan lain sebagainya, biasanya yang kita khawatirkan. Kalau saya melihat ya, kalau dari segi faktanya, memang ibu hamil itu proses metabolismenya berubah. Jadi mudah lelah, mudah capek, terkadang konsentrasi juga menurun. Kemudian fisiknya dia harus menghidupi dua, yaitu dirinya sendiri dan si bayi. Yang dikhawatirkan kalau sendirian di depan pintu dan lain sebagainya, kalau memang capek dan tidak ada orang, yang dikhawatirkan adalah jatuh tidak sadar. Cuman itu saja. Jadi disarankan kalau memang ibu hamil, yang lagi mengandung, saran saya memang di dalam saja, istirahat cukup, makan bergizi, dan memang didampingi dengan banyak keluarga. Seperti itu. Nah, sip. Klop berarti ya. Klop. Luar biasa. Nah, terus misalnya ini ya, kan ketika dia ngidam, ya, kan kadang-kadang nggak bisa dipenggak. Ya, nggak bisa dipenggak. Misalnya dia ngidamnya pengen makan durian atau pengen makan nanas gitu, kira-kira gimana itu kira-kira? Ini kalau bicara ngidam, tadi saya sambung dengan Ki Bagong penjelasannya, kira-kira kan di bulan ketiga ya, jadi di mau-maunya seger-seger kan begitu. Kalau saya lihat dari nanas dan durian ya kan, yang dikhawatirkan tadi makanan manis tersebut. Unsur manisnya ya. Unsur manisnya tersebut. Tapi kalau kita berbicara soal, nah ini ada mitos lagi, kalau mau tidak diinginkan lah. Tadi kan saya bilang ikatan atau tidak kan, makanya saya nyebut laki atau perempuan. Kan laki dan perempuan. Tidak harus suami istri. Laki dan perempuan. Jadi terkadang mitos tersebut makan nanas bisa menggugurkan dan lain sebagainya. Yang ngapunten Ki Bagong, di tempat saya, di praktek saya di Prigen, banyak kehamilan yang tidak diharapkan. Dan rata-rata malah sudah mencoba pakai nanas lah kok, tapi tidak gugur juga gitu. Jadi saya mengatakan bahwa itu memang sebuah mitos gitu. Jadi banyak hal yang seperti itu, karena keguguran pada ibu hamil itu banyak faktor. Menurut saya
salah satunya stres berlebihan juga, kurang istirahat juga. Jadi tidak bisa cuma karena sebuah nanas. Nah, seperti itu Bapak. Sip. Turun itu. Nah, karena kita harus ingat juga buah-buah itu sebenarnya juga diperlukan Pak kan gitu. Jadi semua dalam hidup ini mungkin Pak juga setuju dengan saya. Semua itu baik asal tidak berlebihan. Termasuk cinta yang berlebihan itu bisa membunuh ya. Kayak yang penting kayak garam, gula sama micin ya. Secukupnya. Nah, ini foodnya Ki Bagong beberapa waktu ini ada garam, gula dan micin itu secukupnya, jangan terlalu banyak. Karena semuanya punya porsi masing-masing. Bahkan buah seperti nanas yang dianggap mitos pun juga kaya vitamin dan protein juga. Seperti itu. Luar biasa Ki Bagong. Pagi ini saya dapat banyak informasi sobat. Sama. Kita saling belajar bareng-bareng. Saling mengisi. Jadi kesimpulannya sobat. Jadi pengetahuan tradisional yang ada di 10 OPK, betul nggih? Kita 10 OPK pengetahuan tradisional tidak bertolak belakang dengan pengetahuan modern ya, dengan pengetahuan modern yang di sini kebetulan saya dari medis, saya seorang dokter, tidak bertolak belakang namun bisa beriringan, berselaras itu, berselaras. Dan kalau kita boleh rangkum sobat di acara kita pagi hari ini, bahwasannya satu suro memiliki makna luar biasa dalam filosofi Jawa. Ini Bagong. Dan ini yang perlu kita gaungkan ya Bagong. Sebagai masyarakat Indonesia, kita juga harus tahu pengetahuan tradisional 10 OPK kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan tersebut, supaya kita sebagai, saya mewakili generasi yang lebih muda bisa koreksi kalau bahasa saya salah, melestarikan kebudayaan kita sendiri. Matur Ki Bagong, terima kasih. Luar biasa pagi ini. Mungkin nanti tunggu sobat acara-acara kita berikutnya dengan tokoh ketua Forum Pamong Kebudayaan Jawa Timur Ki Bagong Sabdo Sinukarto. Rayu.